Selamat pagi Dian. Pagi Ibu Eli. Eee, Kami berdua senang sekali Dian bisa mengisi acara POV Librarian ini. Kita mendapat tamu istimewa ya, Bin, ya. Betul, sangat Sangat istimewa. Di hari istimewa. yang cerah dengan baju yang juga sangat cerah. Ya, terima kasih Ibu Bini, Ibu Eli atas undangannya untuk bergabung di Librarian VOV ini. Ya, kita senang sekali Dian ini. itu, bio-nya itu sangat memukau untuk saya. Wah. Setelah lulus dari S1 Unpad ya, Iya, betul. perpustakaan, lalu bekerja di YLKI, Iya, betul. lalu bekerja di Setnek, Iya. Lembaga Tinggi Kepresidenan. Betul. Betul ya? Iya. Salah satu lembaga kepresidenan. Salah Iya, satu salah lembaga satu. kepresidenan, tingkatnya itu kan sangat tinggi. Nah, Dian, kalau kita bicara soal perpustakaan Setnek itu termasuk perpustakaan khusus kan? Betul Bu Eli. Ya, Iya. jadi kami berdua tuh ingin dia berbagi pengalaman dia bekerja di sana. Kami ingin tahu siapa sih customer atau pemustaka ya istilahnya yang inti dari perpustakaan Setnek itu. Lalu kegiatannya apa saja sebagai salah satu lembaga kepresidenan ya, Iya. pendukung. Iya, Nah, betul. silakan ya Dian. Mungkin Dian tolong disampaikan juga ya, karena saya rasa kalau publik itu mendengar Setnek, Setkap Belum tahu ya. tidak semua tahu Iya, gitu. betul, Jadi iya. mungkin tolong dijelaskan Setnek itu sebagai kementerian itu Iya. tusinya apa, kenapa kita selalu punya Mensesnek, lalu Iya. bagaimana perpustakaan di dalam Setnek itu Iya. sendiri. Oke. Gitu. Silahkan Mbak Dian. Baik, terima kasih. Jadi memang kalau Setnek itu adalah sebuah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara. Nah, berdasarkan Permensesnek yang terbaru, itu ada 17 satuan organisasi yang tergabung dalam organisasi Kementerian Sekretariat Negara. Jadi ada 5 kesekretariatan. Jadi ada sekretariat kementerian, sekretariat presiden, sekretariat wakil presiden, sekretariat militer presiden, kemudian sekretariat dukungan kabinet. Ada juga 3 kedeputian, 1 badan teknologi data dan informasi, kemudian ada 5 staf ahli, 1 inspektorat, kemudian selain itu juga Setnek membawahi ada 3 pusat. Pusat pembinaan penerjemah, pusat kerjasama analisis, atau pusat analisis kerjasama ya. Kemudian 1 lagi pusat pengembangan kompetensi aparatur sipil negara. Wow. Nah, di bawah pusat PPKSN disingkatnya, itu perpustakaan Setnek menginduk. Jadi di bawah tingkat eselon 2, perpustakaan Setnek berada. Jadi secara garis besar, tadi kalau tusi dari Setnek sendiri ya memang menyediakan dukungan teknis, administrasi, dan analisis untuk presiden dan wakil presiden. Kemudian juga dengan pengamanannya, dengan lengkap dengan secara seluruh kebutuhan dari RI 1 dan RI 2. Selain itu juga Setnek juga memiliki BLU juga, kemudian juga BLU itu apa Mbak Dian? Coba diterangin dulu. Badan Layanan Umum, betul. Badan Layanan Umum itu ada Kemayoran dan GBK Senayan. Nah, tapi itu kita sampingkan dulu karena di sini kita berbicara dengan perpustakaan ya. Ya, betul. Jadi perpustakaan Setnek itu melayani semua satuan organisasi di bawah Kementerian Sekretariat Negara. Wow. Jadi ada banyak sih yang kita layani, pejabat dan pegawainya. Begitu, Bu. Iya, itu tadi disampaikan bahwa melayani seluruh satuan yang ada di kementerian dan
juga berarti mendukung tusi utamanya Setnek, yaitu Betul, melayani kebutuhan RI 1 dan RI 2 Iya, dari zaman Indonesia Merdeka sampai sekarang. betul. Nah, gitu kan ya. Iya. Nah, jadi saya itu membayangkan kalau ada di perpustakaan Setnek, apakah itu seluruh koleksi dari Presiden RI pertama sampai dengan yang Sekarang. ke-7 dan sekarang tentu berlangsung, apakah semua dokumen baik pidatonya, Mhm. putusan-putusan Perpres, Kepres, Inpres, Iya. itu semua ada di situ atau gimana? Iya. Jadi perpustakaan Setnek menyimpan juga koleksi-koleksi yang berkaitan dengan perundang-undangan. Jadi kami memiliki perundang-undangan malah sejak sebelum kemerdekaan. Jadi Oke. tahun 1942. Heeh. Jadi masa era kemerdekaan itu Ya. kami juga Sebelum punya, sebelum ada kemerdekaan ya, ya. sebelum kemerdekaan. Hebat Kemudian sekali. saat kemerdekaan. Nah, itu juga kami memiliki lembar lepasnya. Jadi koleksi yang Dalam bentuk? asli dalam bentuk masih printed. Oh my Ya ampun. God. Jadi yang kalau sekarang kita Didigitalkan nggak? itu dalam proses digital Oh, I see. sudah ya. Oke. Tapi itu bentuk aslinya, jadi kertas yang sudah 80 tahun itu masih ada di perpustakaan Bisa Setnek. dilihat tuh sama library user? Bisa, Bisa ya? iya. Tapi harus pakai pinset gitu atau hanya lihat aja? Kalau masih koleksinya masih fisiknya masih bagus, itu bisa dilihat gitu. Oke. Iya. Tapi special care ya itu? Iya, jadi itu kita masukkan ke koleksi reference. I see. Iya, untuk Bisa dilihat umum atau restricted? bisa dilihat umum. I see. Jadi Karena itu orang salinan, umum. ya, jadi salinan perundang-undangan. Jadi setelah yang asli tanda cap basah itu ada salinannya, tapi kita menyimpan yang salinannya. I see. Tapi itu Yang- juga usianya udah lama gitu, salinan 80 aslinya tahun gitu. lah. Iya, Indonesia aja betul. 80 Iya. tahun kan tahun Iya, ini. hanya 5 tahun belakangan ya kan paperless, jadi tidak di-print lagi untuk yang perundang-undangan itu langsung masuk ke website di JDIH-nya. Aksesnya gimana Dian? Kalau yang special collection gitu? bisa jadi pengguna atau pemustaka bisa langsung ke perpustakaan, bisa menyebutkan nomor peraturan itu dan kita carikan oleh pustakawan. Jadi nomornya itu diakses dari database perpustakaan Iya. Setnek. Ya, ada juga Oh, dari I see. database. Ya. Oke, jadi kalau kita kembali lagi ke perpustakaan khusus ya. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang tidak umum tentunya kan. Artinya dia melayani secara khusus menginduk kepada induk organisasi. Iya, Dalam betul. hal ini adalah Kementerian Sekretariat Sekretariat Negara. Negara. Ya. Lalu perpustakaan Setnek ini apakah itu hanya untuk library user di kalangan kementerian atau publik juga boleh datang? Ya, kalau perpustakaan Setnek terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Ya, jadi untuk masyarakat atau mahasiswa yang ingin penelitian. Besar nggak sih tempatnya? Saya belum pernah ke sana soalnya nggak bisa Lumayan besar. membayangkan Jadi ya. lumayan besar. Ada Jadi reading roomnya yang besar gitu ya, ya. ada sofa untuk membaca juga, ada ruang penelusuran, ada ruang referensi juga. Dan kita juga ada ruang konsultasi. Oh, Kita buatkan ruang konsultasi untuk yang ingin berkonsultasi kepustakawanan atau soal penelusuran informasi. Nah, semacam reference betul. collection. Reference librarian ya, Librarian ya. betul. Nah, selain untuk melayani itu pemustaka yang datang ke perpustakaan, karena kami di bawah seperti Pusdikat ya, pengembangan kompetensi, kami juga ditugaskan untuk menjadi pendamping peserta pelatihan. Jadi gini, kalau di birokrasi itu ada yang namanya pelatihan kepemimpinan. Kalau dulu di Klatpim ya, atau Latsar di Klatpim. Nah, pustakawan itu ditugaskan untuk mendampingi 10 orang peserta pelatihan. Jadi kalau misalnya mereka memerlukan informasi, rujukan, referensi, itu akan mudah gitu untuk dilayani gitu. Oke.
Perpustakaannya tadi saya membayangkan berarti cukup besar ya, Cukup karena besar, terbuka betul. untuk umum. Jadi dari jam 9 sampai jam 5 gitu kira-kira? Iya, Atau dari jam jadi kami melayani dari jam 8 sampai jam 4 Oh dari sore. jam 8 sampai jam 4 Ya, sore. Jadi itu ya pelajar apa hari semua. kerja ya. Cuman kalau mau ke Setnek kayaknya ininya banyak ya. Iya, Posnya banyak. posnya banyak. Asal syaratnya sih gampang ya. Jadi Bawa KTP aja. bawa KTP, tidak bersendal, tidak Oh bercelana iya, jeans, betul Harus dan teman-teman punya harus ya. punya dress code. Iya, iya, kan masuk masuk ke istana. ring Kalangan 1, istana, betul, ring 1. ring Oke. 1. Jadi kita juga Jadi mengikuti sneakers, aturan. sneakers ya Pak Jokowi kayaknya boleh Sneakers ya. boleh, Jadi sneakers boleh, jangan boleh. pakai jeans, Jangan pakai jeans, rambut harus tidak gondrong. iya. Iya. Gondrong sih boleh ya Mas, asal rapi Oh mungkin iya, ya. dikucir boleh lah, tapi Dikucir boleh. jangan tergerai gitu Iya, ya. Pokoknya rapih lah. tidak Rapih, berkaos juga tidak harus berkaos, berkeras. harus berkerah Berkeras ya. ya. Oh, Walaupun begitu. Betul. kaos-kaos yang ada kerahnya tetap nggak boleh kan, Iya, tetap Jadi baju rapi. baju baju rapi. non Ya, jeans dan non bersepatu. ya. Itu bisa jadi member atau hanya sekali kunjungan datang lagi gitu? Kita ada nggak ada sistem member. Jadi kalau anggota itu hanya untuk internal pegawai, tetapi peserta dari masyarakat umum bisa mengakses dan menggunakan perpustakaan. Jadi I bisa see. kita sediakan kalau masih musim fotokopi itu ya, mengkopi itu 10 lembar dari buku karena memang terbatas. Nah, kita tanya dulu apakah itu untuk ketujuan pendidikan atau enggak, dan itu kita perbolehkan. Oke. Mbak Dian, aku mau tanya nih. Tadi kita kembali lagi kepada kekhususan perpustakaan ya Mbak Iya, ya. Kekhususan perpustakaan berarti kekhususan pelayanannya ya. betul. Dari sejauh ini yang saya tangkap adalah ya memang koleksinya Iya, khusus karena khusus. mendukung perundang-undangan Hmm. seluruh negara. Namanya juga sekretariat negara. Negara. Jadi kalau Ya. misalnya kita itu zaman OSIS dulu ada sekretariat OSIS, zaman OSIS. aku dulu sekretariat Iya, BEM. Ini adalah negara negara ya. teman. Guys, negara guys, negara. Jadi negara ini punya sekretariatnya, itu Iya, ada menterinya. iya, Kenapa? Ya namanya juga negara gitu. Jadi kita betul. saya ingin membawa kita semua bisa berimajinasi betapa besar dan betapa punya otoritas ya Betul. kementerian ini Kementerian Iya, ini. betul-betul otoritatif iya. dan berwibawa gitu kan. Tetapi ternyata friendly Iya, karena Ah, bisa diakses oleh semua semua orang. betul. masyarakat ya. Masyarakat, Dari iya. pengalamannya Mbak Dian kalau lihat bio itu sekitar 20 tahun dah ya di situ ya. Betul, Luar biasa. Ya, luar 20 biasa. tahun. Luar biasa sudah 20 tahun sebagai pustakawan di Kementerian Setnek. Dari pengalamannya Mbak Dian, eh, pelayanan itu lebih banyak untuk umum atau untuk mendukung proses perundang-undangan? Oke, Mungkin bisa diceritakan atau iya, mungkin ya iya. diceritakan aja. Jadi kalau perpustakaan Setnek lebih banyak mendukung untuk teknis dan administrasi layanan kepresidenan. Salah satunya itu untuk pembuatan kebijakan. Oke, Hmm. Jadi kita lebih banyak mendukung juga para analis kebijakan I di see. Setnek. Analis kebijakan di dalam Eh, manapun ya, Di, berarti ya, Setnek dan luar kementerian lain juga bisa berarti bisa, ya. Oke. bisa. Tapi khususnya karena kita perusahaan khusus, jadi Mm-mm. lebih banyak melayani perpustakaan dari internal ya. Oke. Jadi kita menyediakan koleksi-koleksi yang dibutuhkan oleh mereka. Nah, kalau sekarang itu para analis kebijakan itu lebih banyak karena dunia sekarang lebih cepat dan lebih ini, kita sediakan media online, media informasi online seperti untuk mereka. untuk mereka. Jadi kebutuhannya Hmm. itu kalau di perguruan tinggi kan langganan jurnal misalnya Iya. ya, atau langganan Scopus atau Iya, iya. kalau kami beda karena kebutuhannya itu untuk pembuatan kebijakan. Kebijakan. Tidak hanya perundang-undangan tetapi juga harus mengerti konstelasi politik, sosioekonomi dan negara dan luar dari negara Indonesia gitu. Jadi ada beberapa yang kita langgan untuk para analis kebijakan ini. Jadi media informasi tertentu dari luar. Menarik dia. Iya. Bagaimana Dian dan teman-teman mengidentifikasi kebutuhan mereka? Ya, jadi karena para analis kebijakan itu harus memberikan masukan pada pertama ke menteri, kemudian dari menteri ke presiden. Nah, itu apa saja yang dibutuhkan gitu. Jadi kita juga tanya ke mereka, kita mengadakan juga survei kadang-kadang juga. Oh, oke. Iya,
apa sih yang perlu Diperlukan. diperlukan gitu kan. Kemudian juga yang berita-berita yang biar nggak ketinggalan gitu, nggak hanya dari dalam tetapi dari luar juga gitu. Jadi media Oke. informasinya. Untuk kebutuhan itu apakah sumber pengetahuannya ada melalui koleksi di Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Setnek, atau harus kerjasama dengan kayak Bappenas, lembaga-lembaga Kementerian Ekonomi yang kayak gitu, atau itu? Hmm. Apakah semacam itu? Iya. Jadi kalau media online itu kita berlangganan, itu ada, boleh sebut merek kah? Oke. Jadi ada media informasi internasional yang kita langgan. Kemudian juga kalau kita kerjasama, jika misalnya para analis kebijakan itu memerlukan koleksi ada di kementerian lain atau di institusi lain, pustakawan yang akan mencarikan. Oh, oke. Ya, jadi fungsi untuk penelusuran informasi dan referensinya jalan gitu. Jadi Ada. itu ya. Iya, Waduh, betul. aduh kayaknya sibuk banget ya. Itu saya kebayangin timing ini loh, urgensinya itu Iya. loh dia. Jadi pengen tahu nih Mbak Dian tuh ada stafnya berapa ya seluruh perpustakaan? Iya. Disebutnya apa di Keperpustakaan Sekretariat Negara begitu? Kita Nama-nama. menyebutnya Perpustakaan Setnek aja sih. Perpustakaan Ya biar lebih dekat Oke. dan nggak gampang pengucapannya Perpustakaan Setnek Perpustakaan gitu ya. Negara lebih angker loh. Iya. Jadi Perpustakaan Setnek Setnek itu Setnek. terdiri ada berapa staf keseluruhan? Ada Keseluruhannya total. keseluruhan ada 10 orang. Sedikit sekali untuk kebutuhan nasional. 10 orang itu librarian semua Mbak Dian atau gimana? Enggak, yang librarian hanya 7. Oke, yang 7 Iya. itu librarian. Iya. Lalu yang 3 non-librarian. Non-librarian. Tetapi tugas-tugas yang non-librarian adalah sangat berkaitan dengan tugas-tugas sebagai pustakawan ya. Iya, betul. Lalu mereka dapat in-house training dari Mbak Dian atau gimana nih? Kalau in-house training karena memang sudah ditempatkan di perpustakaan ya, mau nggak mau harus belajar ya. Jadi bagaimana cara menata, kemudian juga karena pustakawan kan ada tingkatannya. Jadi ada pustakawan ahli Mengacu madya. undang-undang ya. Ya, mengacu ke jenjang tingkat pustakawan di ya di Indonesia. Jadi ada pustakawan madya, ada ahli muda pertama, kemudian penyelia dan teknis untuk perpustakaan seperti itu. Itu tadi tentang kerjaannya ya Mbak Yul ya. Tapi saya ingin membayangkan nih kalau saya jadi Mbak Dian, terus saya dari rumah nih pasti udah rapi nih ya. Mau lewat mana, Jalan Veteran 3 atau Jalan Majapahit, ya kan? Kalau Jalan Majapahit berarti posnya yang aku lalui ada 2, ya kan? Kalau Jalan Veteran 3 1, tapi orangnya lebih galak biasanya di situ. Pas Pampres. Enggak sih, ganteng-ganteng pas Pampresnya, muda-muda ganteng-ganteng. Kalau aku punya anak tak jodohin deh pas Pampres. Nah, itu lalu kemudian Mbak Dian datang masuk ke perpustakaan, lalu pada hari itu saya membayangkan request untuk tenaga ahli kayaknya tiap hari ada ya. Tenaga ahli ada. Lalu kemudian melayani umum. Betul. Gitu. Nah, di samping itu apakah Anda di dalam perjalanan karir Mbak Dian yang selama 20 tahun tuh saya pengen tahu nih, apa yang paling berkesan nih sebagai pustakawan di Setnek? Senior pula. Senior sekarang 20 tahun di situ. 20 tahun. Apa momen-momen yang paling berkesan gitu. Lalu yang kedua, Mbak Dian kan sebelum masuk Setnek itu kan aktivis ya. Kita sama nih. Betul, Saya jadi aktivis sama dan kantor kita berdekatan dulu sama-sama di Duren 3, saya di Mampang Perapatan kan. Jadi saya bisa membayangkan dari aktivis kemudian langsung masuk ke kementerian gitu. Ini jadi jadi pengen tahu aja dari selama jadi pustakawan seperti apa, lalu bagaimana nih transisinya nih, gitu. Ini saya jawab yang kedua dulu ya, untuk yang transisi itu dari aktivis ke birokrasi ke pemerintahan. Sebetulnya ya dua hal yang sangat berbeda gitu ya. Jadi dimana kalau di pemerintahan kita yang ada yang namanya birokrasi itu harus setingkat dan bertingkat gitu, jadi berjenjang, apa yang kita lakukan harus berjenjang. Beda dengan kalau aktivis
tabrak aja, hajar aja gitu. Kita nggak boleh tuh kalau di pemerintahan nggak boleh. Nah, tapi Ada ada aturannya. ada aturannya. Tapi itu bekal-bekal saya aktif di berbagai advokasi dulu di Yayasan Lembaga Konsumen itu sangat berguna. Jadi ilmu berjejaring, ilmu juga menyampaikan apa ya, kita Communication ingin skill ya, communication skill, bekal ya dari Unpad ya. bekal dari dulu di sekolah. Kemudian juga meyakinkan pimpinan. Nah, seperti itu yang sangat berguna dari yang saya dapatkan di Iya, karena dua lembaga yang sangat dari NGO. karakternya sangat Dari Sangat NGO. berbeda. Jadi berbeda, di, iya. di NGO mungkin ada kayak dasar-dasar public speaking dapat juga ya. Ya, dan itu event organizer. Kalau Ah, di NGO pantes saya mengadakan kegiatanmu kegiatan seru. itu sendirian. Iya, dari Ya. ujung sampai ujung. Dari harus ujung dari A sampai Z Z, itu ya. Jadi dulu saya ingat banget Mbak Indah tuh bikin FGD, ini daftarnya. Daftar yang diundang. Tanpa nomor telepon, tanpa alamat, hanya nama. Bingung dong saya anak baru. Ya itulah Tantangannya. harus investigasi dong. Ini Siapa siapa? Ini siapa? Dulu nggak ada internet. ya. baru mau bilang dulu nggak ada Dulu nggak ada Instagram, internet, Nggak ada nggak ada WAG. Instagram, nggak ada WAG. nggak ada Jadi Facebook. teman saya itu buku kuning, Oh, iya, buku iya, telepon, yellow book, ya, buku Yellow Telkom Page ya, ya. Yellow Pages. Nah itu, disitulah tantangannya. Tapi sangat berguna sekali untuk bekal di Setnek itu. Oh, Jadi oke. di Setnek itu sekarang saat ini sudah ada kebanggaan Setnek ya. Jadi acara rutin tahunan namanya Setnek Library Festival. Wow. Oh, Itu Apa tuh boleh untuk umum? boleh Oh, itu gimana di tuh? mana Nah. tuh? Di mana? di perpustakaan Setnek. Oke. Jadi Setnek Library Festival itu dalam rangka Hari Kunjung Perpustakaan Asik. dan Hari Literasi ya Gemar Membaca di bulan September. Kita agendakan di bulan September Aduh, nggak kita harus boleh datang nih Iya, iya. September ini ya. nggak September. boleh ada yang mengganggu gitu ya. Nah itu dari tahun 2018 kita adakan rutin. Oke. Nah kita juga mendatangkan berbagai public figure, kemudian juga tokoh-tokoh untuk Oh, jauh-jauh dari dalam udah banyak public figure. kan untuk insight ke dalam Oh, dari untuk insight ke luar, dalam, ya. betul. Baik, Kalau di dalam memang banyak lah, ada banyak. Jadi kita dulu dimulai di 2018 sebelum Setnek Festival kita baru mengadakan bedah buku saja Bedah gitu kan. buku. Bedah Oh, buku jadi atau kamu bincang udah buku. menyentuh kegiatan KM ya, knowledge Iya, management ya. betul. Oh, keren. Nah, yang paling berkesan sih bisa mendatangkan Pak Renal Kasali, Wow. Mbak Najwa Shihab, Wow. Keren banget. kemudian juga para ketua MK dan beberapa penulis yang lainnya juga. Boleh tahu itu Iya. hasil rekamannya disimpan? Kalau dulu kan belum ada rekaman ya Bu I Eli ya, see. jadi semasa COVID setelah itu baru ada rekaman. Kasih Jadi sayang kalau ya. iya, Heeh. jadi sebelumnya saya Ini kayaknya bisa seharian kita kalau mau Oke. ngomong keadilan. Jadi mungkin kalau dari beberapa hal yang saya tangkap ini tadi ya, Iya. kita ngobrol, tapi kan saya sambil belajar juga Iya. ya. Jadi perjalanannya Mbak Dian itu dari awal kan dari Unpad nih, Grace masuk YLK gitu kan. Iya. Ternyata di YLK itu kayak kawah candra di mukanya untuk Betul. masuk dunia kerja dan masuk ke suasana kerja yang sangat informal karena Formal. NGO Iya, ya. betul. Terus terang tapi inisiatif, ada investigasi, Betul. ada networking, ditambah dengan bekal dari S1 tentang komunikasi. Iya. Dengan bekal ini masuk ke dalam sebuah ekosistem yang berbeda sekali. Betul. Kementerian yang sangat disegani ya dan memegang peranan sangat penting yang berurusan langsung melalui analis kebijakan dan pejabat lainnya langsung serving the president, melayani presiden dan Iya. wakil presidennya presiden, ya. untuk berbagai macam Urusan hal. negara. Jadi lalu kemudian juga di perpustakaan Setnek itu tidak hanya itu, lalu itu juga dibuka untuk umum. Iya. Jadi kelihatannya kerjanya berat ini. kerjanya Iya, berat, betul, kerjanya berat sekali karena berarti
kayaknya ada fungsi perpustakaan umumnya ada ya Mbak Ada, ya. ada. Terus fungsi perpustakaan akademisnya Akademis ada. Ya, ada. betul. Lalu kemudian kompetensi apa yang dikembangkan sama Mbak Dian? Tadi udah dijawab kan. Kompetensinya adalah meyakinkan Komunikasi pimpinan, pimpinan. Berarti ya, communication skill-nya, lalu Skill-nya harus kemudian ada. mensurvei kebutuhan-kebutuhan Betul. pemustaka Pemustaka. utama Ya, lah ya, yang ya, kayak main usernya kan main tentu adalah usernya, betul. analis dan pejabat-pejabat yang mau bikin Iya, perpustakaan. strategi delivery-nya juga termasuk di. Kalau gitu kamu sebenarnya perpustakaan Setnek itu bisa dikatakan selevel sama perpustakaan nasional ya? Korek Iya. enggak, saya enggak Mm-mm. saya tidak mengaitkan dengan perpustakaan nasional sebagai pembina dalam undang-undang, Iya, tapi secara national repository betul. koleksinya sepadan ya, Bin? Iya, Khusus Iya, malah. karena kenegaraan, saya khusus nggak dengan terlalu paham kenegaraan, sih iya. tentang yang itu, tapi saya membayangkan bahwa peranannya sangat Sangat penting. penting, Iya, iya. Jadi mungkin strategis. sepenting perpustakaan Perpustakaan nasional nasional, Iya. ya. dan punya fungsi yang agak sama karena Iya. perpustakaan nasional National National Repository, Repository. dan ini adalah National Repository yang Repository yang khusus khusus mengenai Mengenai presiden. Iya. betul. Jadi misalnya saya ingin tahu nih pidato Presiden Bung Karno tahun 51 Satu. itu Mm-mm. ada. Ada. Tuh kan? Itu publik tahu nggak Mbak Dian bahwa kalau mau cari pidato presiden cukup dengan datang ke Setnek lewat Jalan Majapahit. Iya, belum diketahui publik Oh, sih banyak belum memang. diketahui Iya, publik tentang Oke. itu. Oh. Tapi ada upaya untuk iya. menyebarluaskannya. Ya, jadi kalau khusus pidato memang kita juga perlakukan sebagai koleksi reference yang kita layankan sesuai dengan permintaan. Nah, jadi kalau di Setnek kita juga untuk promosi masih belum ya, belum mencakup ke seluruh masyarakat karena keterbatasan. Tapi kita juga punya Instagram, jadi kita melalui Instagram beritahukan ke halayak itu kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan oleh Setnek. Dan tadi terima kasih masukannya, misalnya koleksi apapun yang dimiliki Setnek itu disebarluaskan, maksudnya kita punya ini loh. Nah, itu Iya. itu belum belum secara luas kita Kalau publikasikan. koleksi kepresidenan apakah itu ada presidential corner atau apa, Dian? Ya, jadi kalau presidential corner itu ada di Balai Kirti. Oh, I see. Balai Kirti Mana? itu di Bogor ya, di Bogor, Istana di Bogor. Oh, Istana Bogor. Istana Bogor, ya. Oke. Jadi itu juga koleksi-koleksi tentang presiden ada di sana, dan memang tidak di bawah Setnek, tetapi cikal bakalnya memang dari perpustakaan Oh, oke. Setnek. Jadi yang kalau yang mau cari bisa diarahkan. bisa ke diarahkan situ. lebih khusus ya. Khusus ya. Dan Balai Kirti juga terbuka untuk umum. Terbuka ya. untuk umum. Bagus Ya. tempatnya, Bagus. saya udah Iya. pernah ke sana. Nah, tapi kalau di Istana Bogor ada juga perpustakaan istananya. I see. Jadi beda dari Balai Kirti, kita juga mempunyai Itu di bawah Setnek ya, Di bawah perpustakaan Setnek. di Iya. Istana Iya, Kepresidenan. di Jadi bawah. Istana Bogor, Gunung Agung, terus di Gunung mana Agung, di ya. Bali, Di Bali Tampak Siring, Maksiring. kemudian Cipanas, Cipanas. dan di Istana Presiden Jakarta sendiri Ada pustakawannya eh, atau ada staff yang nungguin? ada ya staffnya, ada yang mengelola ya. Ada yang iya. mengelola. Tapi yang under your supervisor, Di bawah pengelolaan dan koordinasi dari perpustakaan Setnek. Setnek. Iya, Jadi Mbak Dian bos besar loh nih teman-teman. Iya, Bosnya benar. istana-istana. Istana. Bayangin. Direktur Kalau zaman dulu tuh empu pengelola dokumen penting kerajaan. Nah, namanya juga sama istana. Oke, jadi perpustakaan Setnek ini juga membawahi, nggak salah kan ya, Iya. membawahi perpustakaan di Istana-istana, istana-istana. betul. Istana Merdeka tentunya, Ya, Istana Bogor, Bogor. Istana Cipanas, Istana Istana Tampak Siring. Siring, dan Istana Gunung Agung Jogja. Jogja, betul. Gedung Agung. Gedung Agung. Gedung Agung. Iya. kan, Ya. Gedung Agung, Iya. maaf ya, Gedung Agung Istana Iya. Jogja. Mm-mm. Dan yang di koleksi-koleksi tersebut ada yang mengelola, Mm-mm. tetapi otoritasnya adalah perpustakaan Setnek. Setnek. Ya, jadi kalau khusus pengelolaannya masih tetap di bawah
istana-istana. Oh, di bawah istana-istana. Tetapi kita juga ikut membantu dalam berkoordinasi bagaimana pustakawan itu dalam pengelolaannya. Jadi kita lebih ke supervisi tugas-tugas pustakawan yang harus dilakukan di sana gitu. Tapi jadi kalau misalnya, tapi otonom juga. Jadi itu tergantung dari istana-istananya juga. Tapi kita membantu bagaimana koleksi di istana itu juga dilayankan ke pemustaka di tempatnya masing-masing seperti itu. Pertanyaan saya yang pertama tadi kayaknya belum dijawab. Boleh nggak dijawab? Dalam 20 tahun ini apa hal-hal momen-momen apa yang paling mengesankan? Namanya juga soalnya kayak membayangkan kerja di Setnek 20 tahun itu buat saya sesuatu banget loh Mbak Dian, luar biasa. Luar biasa. Congratulations. Dari 20 tahun itu momen apa yang paling berkesan? Momen apa yang paling berkesan? Kalau saya ya keberhasilan dalam menyelenggarakan sebuah kegiatan, kemudian juga karena tidak mudah ya untuk menggagas satu tadi yang saya bilang Setnek Library Festival itu 5 hari berturut-turut. Jadi dimulai dari ada bincang buku, seminar nasional perpustakaan, ada workshop tematik dan biblio battle di akhir acara. Biblio battle. Jadi adu untuk meresensi buku. Jadi interaktif ya? Interaktif. Luar biasa. Dan kita mengundang para petinggi, para eselon 1 untuk beradu meresensi. Beliau yang meresensi. Wow. Jadi ada Pak Deputi, ada Ibu Sestama dulu di BPIP, kemudian juga ada asesor utama. Jadi para eselon 1 untuk meresensi buku. Berapa lama itu waktunya diberikan? Jadi kalau resensi buku di Biblio Battle singkat aja Bu Eli. Jadi hanya 5 menit. 5 menit untuk menceritakan sebuah isi buku. Dan audiens yang akan memilih buku mana yang akan dibaca. Jurinya audiens. Jurinya audiens. Jadi ada winner, book winner ya. Jadi bukan presenternya, tapi si bukunya yang menjadi juara. Itu sih yang menurut saya yang sangat berkesan. Dalam ini Mbak Dian ini orangnya memang modest, jadi kalau boleh saya rephrase apa yang disampaikan Mbak Dian, momen yang paling berkesan dan kami berdua ini juga terkesan di sini. Terkesan sangat. Adalah berhasil membuat Festival Perpustakaan Setnek. Festival Perpustakaan Setnek yang dimulai tahun 2018. Betul. Iya. Saya bisa membayangkan itu jalannya pasti panjang. Panjang dan goal dan melibatkan eselon 1. Luar biasa. Sangat senang sekali hari ini kita bisa berbincang-bincang sama Mbak Dian ya, Mbak Yul ya. Terima kasih. Sangat istimewa. Apa yang kita pelajarin nih Mbak Yul dari obrolan kita ini dengan Mbak Dian? Ternyata peran Setnek dan perpustakaan khususnya itu sangat tinggi, tapi masih perlu disebarluaskan ke khalayak ramai. Sejarawan, mahasiswa, dan mereka-mereka yang tertarik pada dokumen undang-undang dan negara ya, Bin. Betul. Dan kalau kita hubungkan dengan topik kita point of view, librarian point of view adalah karir Mbak Dian sekarang ini tidak lepas juga dari pengalaman sebelumnya di LSM dan juga bekal dari mahasiswa. Kayaknya lain kali kita ngundang lagi Mbak Dian untuk bicara lebih panjang lagi tentang gap dan mungkin juga apa sih sebetulnya yang bisa dilakukan dengan lebih baik lagi untuk menyiapkan talenta kita kerja di pustakawan. Mungkin itu. Terima kasih banyak ya Mbak Dian. Sama-sama Ibu Bini, betul-betul Ibu keren, Eli. betul-betul kaya dan kayaknya waktunya kurang. Boleh nanti lain kali kita janjian lagi. Siap. Iya. Terima kasih banyak.